dari Bapak Arya Putra. Mengapa kitab Ester menjadi bagian dari Alkitab? Padahal kitab ini sama sekali tidak ada komunikasi dengan Tuhan, tidak menyebut nama Tuhan, Kedua, siapa yang menulis kitab Ester? Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan, Pendeta. Terima kasih, selamat malam untuk Bapak Arya Putra. Pertanyaan yang bagus sekali, berarti sudah baca kitab Ester. Makanya sekarang bertanya tentang kitab Ester. Cerita Ester sangat menarik. Karena ini menceritakan seorang putri Yahudi, perempuan Yahudi yang berada di tempat pembuangan di negeri Media dan Persia. Lalu kemudian ia menjadi ratu, dan oleh karena dia punya peran, maka rencana genosid yang direncanakan oleh Haman yang jahat itu boleh dibatalkan. Ada tokoh-tokoh di sana seperti Raja Ahasveros, tokoh yang lain juga adalah Mordekai. Jadi ceritanya ini tentang orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Di dalam Alkitab, kitab Ester bukan satu-satunya buku yang menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan. Ada cerita-cerita atau kitab-kitab lain juga. Contohnya kitab Nehemia. Bagaimana Nehemia akhirnya diizinkan oleh raja untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun dasar atau fondasi dari bait suci yang sudah roboh itu. Ada juga cerita Ezra. Itu semuanya terjadi di negeri pembuangan. Bahkan kalau kita baca di dalam Ezra pasal yang keempat ayat yang ke-6, bolehkah Stephen atau Jeffrey bacakan ayat ini? Ezra pasal yang keempat ayat 6. Ayat yang ke-6 ya. Ezra 4 ayat 6. Pada zaman pemerintahan Ahasveros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Terima kasih. Itu menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada pemerintahan Raja Ahasveros. Raja inilah yang kemudian mengambil Ester untuk menjadi istrinya. Karena dalam Ester 1 ayat 1 disebutkan pada zaman Ahasveros. Artinya Ezra paling tidak mengetahui tentang Ester, mengetahui tentang Mordekai. Demikian juga Nehemia. Ada buku lain juga yang ditulis oleh seorang yang berada di pembuangan selama 70 tahun itu, yaitu kitab Daniel. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego berada di dalam pembuangan. Bahkan Daniel bukan hanya berada di sana pada zaman kerajaan Babel atau Babylon, ia juga sempat masuk ke kerajaan Media dan Persia. Itulah cerita tentang Daniel. Ada beberapa kemiripan. Contohnya cerita Ester dan cerita Daniel. Apa kemiripannya? Ingat apa yang dituliskan di dalam Daniel pasal yang ke-6. Satu pasal Daniel pasal yang ke-6 itu menceritakan tentang kebencian orang-orang yang tidak suka kepada Daniel. Lalu mereka ingin untuk menjatuhkan Daniel. Mereka mempengaruhi raja, lalu kemudian raja mengeluarkan titah. Hanya boleh menyembah raja, dan siapa yang menyembah kepada yang lain selain daripada raja, maka akan dihukum. Dan betul Daniel berdoa seperti biasanya 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem, membuka jendela sotoh rumahnya, lalu kemudian ia ditangkap, dimasukkan ke dalam lubang singa, namun kemudian ia dilepaskan. Jadi ada cerita decree atau dekret, pernyataan untuk membinasakan Daniel, tetapi kemudian ada kelepasan. Apa cerita Ester? Cerita Ester juga sama. Ada yang tidak suka kepada
orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Yang tidak suka ini adalah Haman, orang kepercayaan raja, dan dia membuat suatu siasat sehingga raja memberikan kepadanya otoritas untuk mengeluarkan perintah apa saja, dan diperintahkan untuk membinasakan orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan tersebut, mulai dari yang berada di dalam kota atau benteng Susa, lalu kemudian di seluruh kerajaan. Tetapi Tuhan melepaskan orang-orang Yahudi itu dari perintah kebinasaan atau perintah untuk membinasakan. Jadi ada kemiripan pola cerita yang ada dalam kitab Daniel maupun yang ada dalam kitab Esther. Dalam kitab Daniel, kita tahu dengan jelas bahwa Tuhan yang mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa itu sehingga tidak membinasakan atau mencabik-cabik Daniel. Bahkan Darius yang datang pagi-pagi, benar dia tanya, apakah Tuhan yang engkau sembah itu sanggup untuk menyelamatkan engkau? Di sana sangat jelas peranan dari Tuhan. Dalam pola cerita yang sama, di mana ada perintah membinasakan, lalu ada kelepasan, dan peranan Tuhan sangat jelas di sana dan dituliskan di sana. Dengan demikian, dalam konteks yang sama di negeri pembuangan, dalam pola atau format cerita yang sama, lalu dalam kitab Daniel dituliskan tentang bagaimana Tuhan Allah melepaskan Daniel, maka sekalipun tidak dituliskan kata Tuhan atau Allah di dalam kitab Esther, tetapi kita mengetahui siapa yang melepaskan orang-orang Yahudi dari rencana jahat Haman untuk membinasakan mereka. Jadi pola cerita itu menceritakan peranan Allah. Dalam buku Daniel dituliskan juga bahwa Daniel dan teman-temannya berdoa kepada Tuhan. Ingat pada waktu Raja Nebukadnezar mau membinasakan semua orang bijak yang ada di Babel, maka Daniel dan teman-temannya juga termasuk. Ceritanya cukup panjang, terdapat dalam Daniel pasal yang kedua, tapi Daniel dan teman-temannya berdoa memohon kelepasan. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan Esther? Coba kita baca di dalam Esther pasal yang keempat ayat yang ke-16. Esther 4 ayat yang ke-16. Esther 4 ayat yang ke-16. Ya. Bunyinya seperti berikut. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayang. Terima kasih. Ya, silakan pendeta. Ya, jadi dia meminta supaya berdoa atau berpuasa. Tidak disebutkan doa, tapi meminta supaya berpuasa agar supaya dia mempunyai kekuatan untuk menghadap raja. Puasa itu tidak bisa dilepaskan dari doa. Makanya Daniel pun pada waktu dia berdoa, kita baca satu ayat dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Daniel 9 ayat yang ketiga. Daniel 9 ayat yang ketiga. Iya. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Terima kasih. Mengenakan kain kabung serta abu. Dan kita mengetahui bagaimana Mordekai juga berkabung. Sampai Esther heran-heran, dia tidak mau makan, dia hanya berada di sana, dia mengenakan kain kabung. Ini menunjukkan bahwa pada waktu Esther meminta Mordekai dan seluruh orang Yahudi untuk berpuasa, tersirat di dalamnya mereka berpuasa dan berdoa, sama dengan cerita Daniel, untuk memohon kelepasan. Ya. Cerita Nehemia juga demikian. Pada waktu ia memikirkan tentang kota Yerusalem dan bait suci yang sudah dibinasakan itu, kita baca di dalam Nehemia 1 ayat 4.
Nehemia pasal 1 ayat yang keempat. Nehemia 1 ayatnya yang ke Ya, Esra, Nehemia 1 ayat 4. Nehemia 1 ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita Ya. ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Terima kasih. Lalu hasilnya adalah di ayat yang di pasal yang kedua, Nehemia diutus untuk ke Yerusalem, lalu ada persiapan-persiapan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi doa Daniel ada hasilnya, doa dan puasa Daniel ada hasilnya, lalu kemudian doa Nehemia ada hasilnya, puasa Esther ada hasilnya, bagi Daniel ada kelepasan, bagi Nehemia dia diutus untuk kembali ke Yerusalem, dan bagi Esther ada kelepasan. Pola cerita yang sama dengan format cerita yang sama di latar belakang pembuangan di negeri yang sama, Media dan Persia, menceritakan bagaimana peranan Tuhan, sehingga sekalipun tidak dituliskan kata atau nama Tuhan atau Allah di sana, pembaca mengetahui siapa yang berada di belakang semua cerita ini, sehingga memberikan kelepasan kepada umatnya. Siapa yang menulis kitab Esther? Yang menulis kitab Esther adalah yang sangat mengetahui cerita tentang Esther. Para pelajar Alkitab memberikan beberapa kandidat penulis kitab Esther. Ada yang mengatakan Mordekai yang menulis. Ada yang mengatakan Ezra ataupun Nehemia. Yang jelas, siapapun penulisnya, maka penulis ini mengetahui betul cerita Esther dan mengetahui betul bagaimana peranan Allah, sehingga cerita itu tanpa menyebutkan kata Tuhan atau Allah sekalipun, dengan jelas menunjukkan bagaimana ada peranan kuasa dari luar yang campur tangan, sehingga umat Tuhan yang ada di dalam pembuangan itu boleh selamat. Terima kasih.